Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aulia Jahro dan rekan saya Nina Herlina. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mereview jurnal nasional dan internasional mengenai konten matematika. Pertama, jurnal nasional yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nur Aulia Jahro, dengan judul Interaksi Gaya Mengajar dan Konten Matematika sebagai Faktor Penentu Kecemasan Matematika. Nama jurnalnya Mosyarafah dengan Jurnal Pendidikan Matematika, volume 9 dan nomor 1 pada tahun 2020 bulan Januari. Penulis jurnal nasional ini yaitu Imam Kusmariono dan Nuhyal Ulia, dengan URL yang sudah tertera pada slide di atas slide tersebut. Waktu aksesnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2021. Reviewernya kami sendiri, kelompok 1. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki seberapa besar dampak gaya mengajar guru terhadap kecemasan matematika pada siswa jurusan IPA dan IPS, serta menyelidiki adanya interaksi antara konten matematika dan gaya mengajar guru dalam menentukan tingkat kecemasan matematika siswa. Subjek penelitian ini yaitu 30 siswa kelas 10 IPA dan 30 siswa kelas 10 IPS. Kemudian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ex post facto design. Apa itu metode ex post facto design? Yaitu metode studi kuasi eksperimental yang meneliti bagaimana variabel independen sebelum dan sesudah penelitian terhadap subjek serta dampaknya terhadap variabel dependen. Untuk latar belakang penelitian ini, matematika merupakan mata pelajaran yang sangat berperan dalam pengembangan kemampuan bernalar dan sangat berguna untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Mengingat pentingnya matematika, menurut Afriansyah dan kawan-kawan pada tahun 2019 tersebut, maka matematika diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Namun, dalam implementasinya di sekolah, tanpa disadari bahwa tuntutan guru dan orang tua agar siswa berprestasi telah menimbulkan kecemasan bagi siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai interaksi gaya belajar mengajar dan konten matematika sebagai faktor penentu kecemasan matematika. Hasil penelitian ini adalah: yang pertama, tingkat kecemasan matematika pada siswa kelas 10 jurusan IPA dan IPS setelah mengikuti pembelajaran berada pada tingkat kecemasan tinggi, yaitu mencapai 65,4. Dan yang kedua, tingkat kecemasan siswa pada konten matematika sebesar 72,69. Tingkat kecemasan ini termaksud ke dalam tingkat kecemasan yang tinggi. Yang ketiga, gaya mengajar guru dengan PBL memiliki dampak yang besar pada penurunan kecemasan matematika pada siswa di semua jurusan IPA dan IPS. Signifikan secara statistik dan secara praktis dengan ukuran dampak masing-masing D sama dengan 0,84 dan D sama dengan 0,55. Sedangkan gaya mengajar guru dengan direct learning hanya memberikan dampak kepada siswa jurusan IPA saja, dengan penurunan kecemasan terbesar 16,60 poin. Signifikan secara statistik dan secara praktis dengan ukuran dampak besar, yaitu D sama dengan 1,87. Dan hasil yang terakhir, yang keempat, terdapat interaksi yang kuat antara konten matematika dan gaya mengajar guru dalam menentukan tingkat kecemasan matematika siswa dengan taraf signifikan. Untuk kekuatan penelitian ini sendiri, penelitian ini sudah dijabarkan secara terperinci mulai dari latar belakang sampai hasil. Dan
penelitian ini menurut saya tidak memiliki kelemahan. Selanjutnya yaitu review jurnal internasional yang berjudul Teacher Education Network Preparing Secondary Level Math and Science Teacher for Success with English Language Learners Through Content-Based Instruction. Nama jurnalnya yaitu Global Education Review atau Ulasan Pendidikan Global. Volume dan nomor: volume 1 nomor 4 halaman 155 sampai 178 tahun 2014. Penulisnya yaitu Margot Delicervini dan Orlando P. Alonso. Kemudian URL-nya seperti yang tertera dalam PPT. Kemudian waktu akses 28 Oktober 2021 dan reviewer kelompok 1. Kemudian tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk penyelidikan tingkat pasca sarjana yang diajarkan bersama oleh TESOL dan Fakultas Pendidikan Matematika dengan tujuan mempersiapkan calon guru terdaftar dalam matematika tingkat menengah, sains dan program pendidikan guru TESOL untuk bekerja dengan ELL dalam konten utama mereka, ruang kelas, dan di ruang kelas ESL melalui implementasi efektif CBI 2 arah dan kerjasama guru. Selain itu, tujuan kami untuk kursus ini adalah untuk mempersiapkan pendidik arus utama untuk mengintegrasikan bahasa dan instruksi konten dalam matematika tingkat menengah dan kelas sains melalui konten yang berfokus CBI untuk mempersiapkan guru ESL agar efektif terlibat dalam CBI berbasis bahasa dan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung kemitraan kolaboratif antara ESL dan guru konten. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian ini adalah pelajar bahasa Inggris, guru ESL, dan guru konten. Kemudian metode penelitian. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode campuran pendekatan yang mencangkup baik kuantitatif maupun pengumpulan dan analisis data kualitatif. Kemudian latar belakang. Sekolah di Amerika Serikat menjadi lebih linguistik beragam dan sebagai hasilnya lebih besar jumlah guru arus utama dari sebelumnya. Sebelum menemukan diri, mereka bekerja dengan non-pribumi penutur bahasa Inggris. Memeriksa data selama periode tahun antara 1979 dan 2003 untuk misalnya peningkatannya dramatis, ELL sebagai presentasi penduduk usia sekolah meningkat lebih dari 169% menurut Prancis, Rivera, Lesaux, Kiefer, dan Rivera tahun 2006. Terlepas dari meningkatnya jumlah ELL di sekolah Amerika Serikat, ada sedikit perubahan dalam cara guru arus utama siap untuk mengatasi kebutuhan siswa ini. Menurut Hollin dan Guzman tahun 2005, ketika pemerintah mengamanatkan layanan pendidikan bilingual, sebagian besar ELL menghabiskan sebagian besar hari sekolah di arus utama kelas dengan guru yang sering tidak siap untuk bekerja dengan mereka. Hal ini membuat persiapan guru konten yang mampu secara efektif memenuhi kebutuhan ELL di ruang kelas penting untuk efektif dan adil instruksi dari populasi besar bangsa kita, siswa.
Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah temuan umum berdasarkan percontohan. Penelitian ini menunjukkan bahwa guru konten menunjukkan perubahan positif dalam keyakinan dan pengetahuan terkait dengan bekerja dengan ELL di arus utama kelas. Selain itu, guru ESL yang berpartisipasi lebih mampu memahaminya. Peran mengintegrasikan bahasa dan konten secara efektif, sementara semua calon guru mengembangkan lebih dalam pengertian kemitraan kolaboratif antara ESL dan guru konten. Integrasi bahasa yang efektif konten memiliki potensi untuk membuat sukses lingkungan belajar untuk ELL melalui perolehan yang berarti dari subjek akademik sedang diselidiki dan bahasa akademis diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dalam subjek. Kemudian yaitu kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian yang bisa saya temukan ya di penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini dibarengi dengan kursus sehingga bisa menjadi pelengkap dalam penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir kelemahan penelitian, yaitu adanya bahasa yang kurang efektif. Mungkin cukup sekian review jurnal nasional dan internasional dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.